Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak 3, Bapak Dr. Nur Habibullah SPDI MPDI. Perkenalkan sebelumnya saya Nurjana NIM 20112611. Di sini saya akan menjelaskan serta menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Pengertian kebebasan. Kebebasan adalah tidak dalam keadaan diam, tetapi dapat melakukan apa saja yang diinginkan selama masih dalam norma-norma atau peraturan-peraturan yang ada dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam arti luas, kebebasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menyangkut semua urusan mulai dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, sesuai keinginan baik individu maupun kelompok, namun tidak bertentangan dengan norma-norma, aturan-aturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan dapat juga diartikan sebagai kemerdekaan seorang tanpa ada kekangan dari pihak manapun yang menghalangi seorang untuk melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya, arti kebebasan menurut Islam. Dalam ajaran Islam, kebebasan yang diberikan kepada manusia adalah kebebasan yang dipimpin oleh wahyu. Manusia bebas untuk berperilaku melandaskan norma-norma seperti yang digariskan di dalam Al-Quran. Selanjutnya, tanggung jawab. Dalam rangka tanggung jawab ini, kebebasan mengandung arti kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri, kemampuan untuk bertanggung jawab, kedewasaan manusia, dan keseluruhan kondisi yang memungkinkan manusia melakukan tujuan hidupnya. Tingkah laku yang didasarkan pada sikap, sistem nilai, dan pola pikir, berarti tingkah laku berdasarkan kesadaran bukan ignitif, melainkan terdapat makna kebebasan manusia yang merupakan objek material etika. Pertanggungjawaban manusia tertuju kepada segala perbuatan, tindakan, sikap hidup sebagai pribadi, anggota keluarga, rumah tetangga, masyarakat, atau negara. Manusia memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan, semua manusia meliputi sebagai objek kehidupan. Selanjutnya, hati nurani. Hati nurani atau institusi merupakan tempat di mana manusia dapat memperoleh saluran ilham pada manusia. Hati nurani ini diyakini selalu cenderung kepada kebaikan dan tidak suka kepada keburukan. Hati nurani timbul dari hati yang paling dalam, perintah seseorang untuk melakukan kewajiban dan jangan sampai menyalahinya. Sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa, wajib mempergunakan akal, pikiran, dan hati nurani. Seorang muslim harus mampu membedakan mana yang merupakan hati nurani dan mana yang merupakan bisikan setan yang terkutuk. Selanjutnya, hubungan kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Perbuatan akhlaki haruslah muncul dari dalam lubuk hati, sehingga keikhlasan hatilah yang dapat melakukannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada hati sanubari. Maka hubungan akhlak dan kata hati atau hati nurani muncul. Dengan demikian, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani merupakan faktor penting dalam menentukan suatu perbuatan dikatakan akhlaki. Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tanggung jawab, kebebasan, dan juga hati nurani. Pertanyaan pertama yaitu, sebutkan ciri-ciri orang yang mempunyai hati nurani. Jawabannya adalah 1. Selalu jujur, 2. Jika dipercaya amanah, 3. Jika berjanji ditepati, 4. Menyayangi sesama, 5. Baik dan ramah, 6. Suka membantu. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebutkan batasan-batasan kebebasan berpendapat dalam Al-Quran. Jawabannya adalah 1. Larangan berbuat dan menyebar kebohongan atau berita hoaks terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 12 dan Quran Surah An-Nur ayat 14-16. Kedua, larangan menuduh zina terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 23. Yang ketiga, tidak suka menyiarkan berita cabul terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 19. Yang keempat, larangan merendahkan dan memberi sebutan jelek pada orang lain terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Yang kelima, larangan berburuk sangka, memarang-marahi dan menggunjing satu sama lain terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Keenam, larangan membocorkan rahasia negara terdapat dalam Quran Surah An-Nisa
ayat 83. Yang ketujuh, larangan mencela, mengumpat, dan mengumbar fitnah dan menghalangi perbuatan baik terdapat dalam Quran Surah Al-Qalam ayat 10-13 dan Quran Surah Al-Humazah ayat 1. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.